Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Bapak Bayu Ardianto, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kultur Jaringan dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi mengenai identifikasi jamur kontaminan pada berbagai eksplan kultur jaringan anggrek alam. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 0205224143, program studi Agribisnis Hortikultura. Langsung saja ke tabel pembahasan, yaitu saya di sini akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasilan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan. Anggrek adalah tanaman yang terkenal dengan keindahan dan bentuk bunga yang sangat khas. Tanaman ini memiliki sejuta pesona yang menarik bagi pecinta anggrek maupun penikmat keindahan tanaman ini. Selain keindahan morfologinya, tanaman anggrek juga memiliki aroma yang begitu khas sehingga menimbulkan relaksasi bagi penikmatnya. Nilai estetika anggrek tidak hanya pada keindahan dan aromanya, tanaman anggrek juga mempunyai bentuk, ukuran, dan warna bunganya yang sangat bervariasi. Kontaminasi merupakan faktor pembatas dalam perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Kontaminasi dapat berasal dari eksplan atau dengan disebut baik internal maupun eksternal, organisme kecil yang masuk ke dalam media, botol kultur atau alat-alat yang kurang steril, lingkungan kerja, dan ruang kultur yang kurang steril, yang disebut spora di udara. Lanjut, perbanyakan anggrek secara generatif sehingga sering menghadapi kendala fisiologis seperti rendahnya kemampuan lamanya waktu yang diperlukan biji untuk berkecambah serta adanya simbiosis anggrek dengan mikorrhiza. Kontaminasi pada kultur jaringan lebih didominasi dari jenis jamur dibanding mikroba lain, menurut Wati et al. 2020. Yang kedua, metode. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Universitas Islam Riau. Rangkaian yang dilakukan dalam penelitian diantaranya, yang pertama, sterilisasi alat, yang kedua, pembuatan media dan sterilisasi media, yang ketiga, sterilisasi eksplan, yang keempat, penanaman eksplan, yang terakhir, pengamatan kontaminasi. Sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan kultur jaringan dan diidentifikasi jamur terutama peralatan kaca yang tahap terhadap panas disterilisasi terlebih dahulu dengan autoclave bertekanan 2 atm dan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, pembuatan media dan sterilisasi media. Media MS dengan pengayaan hormon 6-BAP 1 mg NaA 0,5 mg 100 mg inositol pyridoxine HCl 0,5 mg per L, thiamines HCl 0,1 mgl, nikotin plus asid 0,5 mg per L, glisin 2 mg per L, 30 gram per L, sukros N 10 gram L agar dengan pengaturan pH 5,7 menggunakan NaOH dan atau HCl. Sterilisasi media menggunakan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius dibanding dengan 1,2 kg cm persegi selama 30 menit. Sterilisasi eksplan. Sterilisasi eksplan dilakukan dengan cara sterilisasi bertingkat menggunakan cairan hipoklorit 70%, alkohol 90%, dan aquades. Semua bagian eksplan dicuci dengan air mengalir, kemudian direndam larutan hipoklorit 70% sambil digoyang-goyang, tunggu hingga 15 menit. Dan selanjutnya direndam dalam alkohol 95% dengan cara yang sama kemudian dibilas dengan aquades. Penanaman eksplan. Penanaman eksplan di dalam laminar airflow kabinet eksplan tanaman anggrek yang digunakan yaitu bagian akar, batang, daun, dan tangkai bunga dipotong dengan ukuran 0,5 mm kali 1 mm. Setiap eksplan tanaman ditanam sebanyak 4 eksplan. Kemudian masukkan dalam media yang sudah steril dengan menggunakan pinset steril. Mulut botol dibakar terlebih dahulu, kemudian baru ditutup dan diikat dengan karet.
kemudian diinkubasi dalam ruang kultur untuk diinduksi halus. Hasil inokulasi dikeluarkan dari laminar dan ditempatkan dalam ruang inkubasi, suhu ruangan. Pengamatan kontaminasi. Kontaminasi diamati setiap hari secara kasat sampai hari ke-7 di dalam botol kultur. Karakter mikroskopis jamur kontaminan yang diamati meliputi warna koloni, arah pertumbuhan koloni dan bentuk permukaan koloni hipa. Karakter mikroskopik yang diamati meliputi bentuk hipa, berkarat atau tidak bersekat atau tidak bersekat, dan produksi spora. Identifikasi mengacu pada pustaka-pustaka menurut Alexopoulos dan Bolt 1997. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Persentase jamur kontaminan yang tumbuh pada kultur jaringan anggrek alam Bromhedia pinlayonisinia MIC pada beberapa eksplan didapatkan persentase yang beragam dengan jumlah koloni kontaminan yang berbeda. Bisa dilihat keterangan dalam tabel 1, jumlah jamur kontaminasi pada kultur jaringan anggrek alam Bromhedia pinlayoniana. Lanjutan, persentase jamur kontaminan pada kultur jaringan anggrek alam tertinggi terdapat pada eksplan tangkai bunga yaitu sebesar 81%, dengan rendahnya terdapat pada eksplan akar yaitu sebesar 18%. Kultur yang terkontaminasi jamur ditumbuhi oleh koloni jamur dengan jumlah yang bervariasi. Jumlah koloni jamur kontaminan yang tumbuh terbanyak terdapat pada kultur eksplan daun yakni 28 koloni. Meskipun persentase kontaminannya hanya 75%, jumlah koloni jamur kontaminan yang tumbuh dihitung dari perbedaan karakter morfologi jamur yang tumbuh pada setiap botol eksplan. Perbedaan persentase dan jumlah koloni jamur kontaminan pada masing eksplan diduga karena perbedaan struktur dari masing-masing eksplan. Eksplan daun memiliki struktur lebih besar dan lebih lebar sehingga berpotensi untuk saling menempel satu sama lain ketika proses sterilisasi. Lanjutan, jamur kontaminasi yang tumbuh pada masing-masing eksplan dikelompokkan berdasarkan warna koloni, arah pertumbuhan, dan bentuk permukaan. Terdapat 10 kelompok jamur yang memiliki kesamaan karakter mikroskopik dalam tabel 2. 10 kelompok jamur kontaminan ini akan dilanjutkan untuk mengetahui karakteristik mikroskopiknya. Boleh dilihat dalam tabel 2 dengan keterangan karakter mikroskopis jamur kontaminan beberapa eksplan tanaman anggrek alam. Lanjutan, kontaminan pada kultur jaringan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kebersihan alat, bahan serta eksplan yang digunakan. Perbedaan jamur kontaminan yang tumbuh pada beberapa kultur diduga karena jenis eksplan yang berbeda. Persamaan karakter jamur kontaminan pada setiap kultur diduga disebabkan karena perlakuan dan penggunaan media tumbuh yang sama. Data pengamatan karakter mikroskopis jamur kontaminan pada kultur jaringan beberapa eksplan tanaman anggrek alam ditampilkan pada tabel ketiga. Dengan keterangan karakteristik mikroskopik yang diamati dari jamur kontaminan yang diamati seperti struktur hipa, bersekat atau tidak bersekat, dan produksi spora. Tabel ketiga dengan keterangan karakteristik mikroskopik jamur kontaminan beberapa eksplan tanaman anggrek alam. Lanjutan, pengamatan karakter mikroskopik pada kelompok jamur kontaminan dari pengamatan hipa. Sebagai besar jamur kontaminan memiliki hipa yang bersekat. Berdasarkan literatur jamur yang memiliki struktur hipa bersekat tergolong ke dalam perpek fungi yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes, dengan ciri yang berbeda. Kelas Ascomycetes merupakan kelas jamur yang memiliki hipa bersekat dengan ciri khas memproduksi spora dalam askus. Bisa dilihat dengan keterangan gambar 1, pengamatan mikroskopik jamur kontaminan. A. Kelompok jamur kontaminan yang hipa bersekat. B. Kelompok jamur kontaminan ciri khusus. Dan C. Kelompok jamur kontaminan yang hipa bersekat dan memproduksi spora. Lanjutan, perbedaan antara spesies pada kelas Deuteromycetes yaitu terbentuknya bentuk seperti spora yang berbeda dan adanya ciri khas pada pertumbuhan hipa.
seperti pertumbuhan hipa sekunder yang membentuk sudut 900 seperti pada spesies Rhizotonia sp. Alex Paulus dan Mims 1997. Pada penelitian ini ditemukan ciri hipa yang bertumbuh hipa sekundernya yang membentuk sudut 900 yaitu pada kelompok jamur 1 yang berasal dari kontaminan eksplan akar. Beberapa spesies jamur Rhizoctonia merupakan jamur tanah yang mengkolonisasi akar. Secara umum merupakan patogen penyebab rebah kecambah pada pembibitan tanaman tahunan seperti jati dan sangon. Lanjutan, pada gambar kedua memiliki keterangan yaitu karakteristik mikroskopis jamur Rhizoctonia sp. Dengan keterangan A. Sumber pribadi, B. Sumber pustaka. Kelompok jamur yang memiliki hipa tidak bersekat tergolong ke dalam kingdom Crossmista, protozoa, dan kelas Zygomycetes dapusnya. Kelompok jamur ini memproduksi jumlah spora di dalam sporanium dengan jumlah yang banyak. Kelompok jamur Chromista dan protozoa akan membentuk spora dengan flagel yang disebut dengan jus spora. Dalam penelitian ini tidak ditemukan jamur kontaminan yang memproduksi jus spora. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari identifikasi mengenai kultur jaringan tanaman anggrek ini, jamur kontaminan terbanyak yang ditemukan pada eksplan daun yaitu sebanyak 28 koloni. Persentase kontaminan tertinggi pada eksplan tangkai bunga yaitu 81%. Karakteristik morfologi masing-masing jamur kontaminan didominasi warna koloni putih dan abu-abu dengan arah pertumbuhan simetris serta tekstur koloni kasar. Hasil pengamatan karakter mikroskopik jamur kontaminan pada kultur jaringan beberapa eksplan anggrek ditemukan dari jenis Rhizotonia sp dan Mucor sp. Berikut untuk referensi, saya di sini mencantumkan referensi yaitu link pertama dengan referensi dari YouTube dan link kedua yaitu dari jurnal. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan untuk identifikasi kultur jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.